Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam profit konsisten. Hari ini hari Kamis tanggal 19 September 2024. Sonaport akan memberikan gambaran analisa khususnya di market indeks dolar dan pair USD. Di mana ada Euro USD, GBP USD, dan USD Jepang Yen. Seperti apa perkembangannya untuk hari ini? Oke, nggak lama-lama langsung aja kita lihat di chart dan kita mulai di time frame daily. Oke, untuk market indeks dolar ya, khususnya di hari Rabu kemarin candlenya membentuk long legs doji. Terlihat memang dari posisi hari Senin, Selasa, Rabu pergerakannya masih konsolidasi atau bergerak dalam area range. Dan posisi hari Rabu kemarin berhasil break daripada low sebelumnya ya, tapi di sini hanya false break. Low terakhir ada di 100.21 dan high-nya ada di 101.14. Potensinya untuk garis besarnya sih sebenarnya indeks dolar ini masih memiliki kecenderungan bearish ya, karena secara keseluruhan belum ada konfirmasi yang cukup kuat untuk mendorong dia bullish. Bahkan previous week high-nya aja di 101.83 juga belum mampu berhasil di break. Kenaikan di sisi kemarin setelah terjadi penurunan yang cukup signifikan, di sini sifatnya hanya bullish untuk koreksi ya. Jadi kalau kita tarik dari high to low, oke, market sempat bergerak di atas 101.02 dan tentunya mendekati area supply. Dan kemudian hari ini terlihat dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa, dampak terhadap pemangkasan 50 basis point terasa di sesi Asia sampai dengan sesi Eropa. Dan indeks dolarnya kembali lagi melemah. Oke, sekarang kita akan cek dulu ya di time frame 4 jam. Berarti dengan kondisi penurunan saat ini berpengaruh terhadap market Euro USD, GBP USD, dan USD Jepang Yen, khususnya yang berlawanan ya dengan market indeks dolar itu sendiri, yaitu Euro USD dan GBP USD. Anda bisa lihat dari sisi area target weekly yang saya sampaikan. Alhamdulillah kemarin sempat terjadi kenaikan dan direspon cukup signifikan posisi ini di dini hari ya, dan kemudian hari ini melanjutkan penurunan karena kita lihat ada ekor ya dari atas ke bawah dan terjadi marubozu bearish pukul 10 sampai dengan 14 siang di pembukaan sesi Eropa. Dan kondisi ini akan menguji sekali lagi area support nih ya. Ini area support diuji kembali ya, karena secara keseluruhan ketika dia berhasil break daripada area support, maka dia akan mengejar area previous daily low di posisi hari kemarin yang memang pergerakannya sangat volatile. Ini gagal ya, ini hanya false break. Anda bisa lihat ya, false break, masuk lagi ke dalam. Inilah momen ketika terjadi bullish sampai masuk lagi dalam area target yang sudah saya sampaikan ya, target weekly, dan kemudian dia kembali lagi bearish. Inilah market ketika berada dalam area konsolidasi. Selanjutnya, dengan kondisi tekanan seller yang cukup signifikan ya hari ini, menurut saya hal yang perlu diperhatikan adalah area support kembali ya. Karena secara keseluruhan, adapun kalau dia bullish untuk koreksi juga, saya rasa hari ini cukup kuat ya bearishnya, dan nanti malam itu akan rilis mengenai unemployment claim. Jadi kalau unemployment claim hari ini menunjukkan potensi kenaikan, ya banyak orang melakukan klaim pengangguran, maka akan berdampak terhadap indeks dolarnya yang terjadi tekanan yang cukup signifikan. Jadi dari sini saya akan menandain di time frame 4 jam, menurut saya level 101.14 memang range-nya cukup tinggi ya, karena volatile harga di sisi hari kemarin juga sangat besar. Di 101.14 itu adalah batas time frame 4 jam ya. Kalau kita mau melihat dia mendorong lagi ke atas, mendekati area key level 4 jam ataupun previous week high, dia harus breakout di atas ini, baru menunjukkan pengujian lagi di level yang lebih tinggi. Selama area tersebut tidak terjadi break, ya tentunya dia akan menguji sekali lagi area support yang di sini, karena ini adalah strong banget ya posisinya sampai dengan saat ini. Nah, inilah range-nya dari pergerakan indeks dolar itu sendiri. Jadi secara keseluruhan kalau kita lihat dari high saat ini memang memiliki kecenderungan bearish dan menguji sekali lagi area support. Kalau nantinya area support ataupun batas breakout time frame 4 jam tidak mampu di break, maka ya market akan bergerak seperti halnya ini. Jadi naik turun di range terbatas, tidak ada peluang yang
signifikan ya, artinya akan menguji atas menguji bawah seperti ini. Selama area support, area batas breakout 4 jam tidak terjadi break, maka hal ini yang harus dipantau. Oke, selanjutnya kita akan membahas di market Euro USD apakah mengalami hal yang sama seperti indeks dolar. Langsung aja kita bahas, check it out. Oke, untuk market Euro USD, kalau kita update ya, sampai dengan hari ini sebenarnya hampir sama seperti indeks dolar ya. Ketika indeks dolar terjadi penurunan, Euro USD akan terjadi kenaikan. Dan posisi kemarin candlenya juga terlihat buyer sama seller sama-sama kuat. Tapi ada beberapa area yang Anda bisa lihat di sisi ini ya. Dimana candle terakhir impulsif bullish, inilah yang mendorong pergerakan Euro USD secara time frame 4 jam masih strong untuk dia bergerak bullish. Dan posisi pagi ini memang sempat terjadi penurunan ya di bawah daripada previous daily low. Tapi sifatnya hanya koreksi karena tidak mampu break di bawah 1.10762. Dan di sini ada area fair value gap di time frame daily yang masih fresh. Oke, dan kemudian dari sisi ini dia bergerak naik cukup signifikan sampai dengan saat ini. Ya tentunya pengaruhnya ya sama, yaitu dari pemangkasan tingkat suku bunga yang dimana melemahkan indeks dolar dan mendorong Euro USD terjadi kenaikan. Oke, sekarang kita akan coba lihat dari sisi time frame 4 jam. Ya, di time frame 4 jam posisi saat ini ya, kalau kita perhatikan masih strong untuk dia bergerak bullish. Kalau teman-teman mau mengejar dari kondisi pergerakan saat ini ya, kita akan tandain dulu ya areanya sebentar. Minimal bisa cek nantinya di area 50% ya. Tapi selama dia belum menunjukkan momentum buat high baru, karena di posisi terakhir area liquidity ya, dan kemudian dia koreksi. Ini ada konfirmasi bullish engulfing. Coba kita turunkan di time frame 1 jam ya. Oke. Di sini Anda bisa pantau nantinya ketika ada koreksi mendekati level area, sebentar saya tandain dulu. Berkisaran dari 1.11.150 sampai dengan 1.11.036. Pantau area tersebut. Ini memiliki potensi yang cukup bagus dijadikan acuan ya di area sini. Kalau nantinya betul-betul terkonfirmasi adanya single pattern, double pattern, atau triple pattern, insya Allah dia akan melanjutkan kenaikan. Ya minimal profitnya daripada high saat ini. Oke, seperti ini. Jadi area tersebut bisa dijadikan zona pantau. Oke, selanjutnya kita akan membahas di market GBP USD. Oke, untuk market GBP USD juga sama ya, dimana berhasil break daripada area previous monthly high sebelumnya. Dan posisi saat ini masih sangat kuat untuk bergerak bullish, sama dimana impulsif terakhir candle ini tidak mampu di break dan membentuk high baru. Dan posisi low-nya juga, ini yang saya maksud ya, tidak mampu breakout di bawah ini. Dimana low terakhir ada di 1.31.517. Sentimen pasar memang masih kuat menunjukkan positif untuk GBP USD ya, karena terjadi pelemahan terhadap indeks dolar itu sendiri. Apakah masih ada momentum untuk kita entry buy? Coba kita turunkan dulu di time frame 4 jam. Kita lihat dulu. Oke. Ya, di posisi kemarin alhamdulillah ya, menghasilkan keuntungan dari penolakan area fair value gap, dan dia bergerak naik sampai di posisi target area 1.32.798 ya di sini, sampai dengan 1.33186. Ya, tentunya kalau teman-teman kemarin sama dengan analisa yang saya sampaikan, selamat, Anda bisa mendapatkan hasil atau keuntungan. Apakah hari ini hal yang sama? Ada beberapa area yang harus kita pantau. Kita cek dulu di time frame 1 jam ya. Kita lihat. Oke, untuk di time frame 1 jam, tapi ini teman-teman harus melihat ya, maksudnya Anda harus pantau. Di sini ada rally base rally di posisi ini di time frame 1 jam. Ini akan menjadikan zona pantau saya untuk mencari konfirmasi apakah dari sisi area rally base rally ini terkonfirmasi, karena saya melihatnya memang masih cukup kuat untuk bergerak bullish. Jadi ketika nanti mendekati area
1.32.112. Ada momentum adanya bullish engulfing ataupun bullish pin bar, bisa ditargetkan untuk buy ya, taking profit minimal high yang terbentuk hari ini. Oke, jadi seperti ini analisa dari GBP USD yang bisa saya sampaikan ya. Oke, selanjutnya kita akan membahas di market USD Jepang Yen. Oke, kalau kita perhatikan ya dari market USD Jepang Yen, terlihat momentum dorongan bullish sangat kuat, dan ini sedikit berlawanan dengan USD indeks dolar ya. Biasanya sih searah, cuman kalau kita perhatikan dari pergerakan sebelumnya, dari posisi momentum ini ada area reversal ya terjadi dari previous daily low sebelumnya di hari Senin, kemudian terkonfirmasi impulsif bullish. Inilah yang menunjukkan momentum dorongan bullishnya sangat kuat sampai dengan saat ini ya, dan berhasil mengambil sisi area previous week high-nya. Jadi secara keseluruhan menurut saya untuk USD Jepang Yen berpotensi untuk kita bisa mengambil acuan untuk buy untuk saat ini ya, karena responnya ini berbanding terbalik juga dengan indeks dolar. Biasanya sih dia mengikuti arah daripada indeks dolar itu sendiri. Oke, sekarang kita akan coba melihat area yang merupakan potensi kuat untuk buy ya, atau yang wajib teman-teman bisa pantau di area tersebut. Kita cek dulu di time frame 4 jam. Oke, di time frame 4 jam pasca terjadinya bearish channel ya di posisi ini dan breakout, retest, dan ini sudah melanjutkan kenaikannya, maka di sini yang perlu kita perhatikan adalah tetap area 50% saya akan tarik, karena di sini sudah ada reversal ya. Ada koreksi, kita tarik dulu 50%-nya ada di posisi 142.19. Sebentar saya rapikan dulu, buy side liquidity kemarin udah terjadi. Oke. Ya, sekarang kita akan coba turunkan di time frame yang lebih kecil ya. Kita cek dulu di time frame 1 jam. Oke, di time frame 1 jam koreksi terakhir di sini ternyata udah direspon ya. Nih. Udah direspon 142.19. Jadi menurut saya ini akan menunjukkan aktivitas bullishnya. Targetnya yaitu break daripada high 143.94, retest dan melanjutkan sampai di posisi 144.45. Ya, polanya seperti ini. Oke ya, polanya seperti ini. Jadi secara keseluruhan menurut saya pergerakan USD Jepang Yen masih menunjukkan momentum bullish. Oke. Jadi ini yang bisa saya sampaikan ya untuk analisa indeks dolar dan pair USD. Anda bisa cocokkan dengan trading plan masing-masing. Kalau memang sesuai bisa diikutin, kalau memang tidak sesuai tidak usah diikutin. Dan saya ucapkan terima kasih yang sudah support channel Zona Forex dengan cara bagikan channelnya ke teman-teman kalian semua. Semoga mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Salam sehat, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Zona Forex.